Ini kita pitching ya sama Beyonce, Britney sama Pinkan rebutan produk. Pas kapan nih? Kita lelang. Jadi dia nawar sekitar 2 miliar dolar dan aku menang 2 miliar dolar juga aku bayar. Nah, Beyonce sama mereka kalah. Lagi jadi pun sama wartawan ya, teman-teman ya semuanya ya. Galaxy, aku joget di TV-nya Mandat, aku ikut Mandat. Gimana? Lagu Ariel lah. Ada masnya. Oke, kali ngapain? Lagi joget. Coba Tuh, gimana jogetnya? aku ngefans sama Sheila on Seven. Oke. Pak, outfitnya nih, pinky. Iya. Gimana sih? Iya, aku beli dari London. Gimana sih? Ini dari London yang ini kaosnya. Murah kok, kaosnya cuma 700 jutaan. Oke. Iya, kalau yang roknya ini dari Pakistan. Rok ini dari benang sutra yang terbaik di dunia. Harganya cuma kurang lebih 1 miliaran lah ya rok ini harganya. Karena dia dari sutra. Sepatunya Kak? Sepatunya ini cuma harganya sekitar ini kita pitching ya sama Beyonce, Britney sama Pinkan rebutan produk. Pas kapan nih? Kita lelang. Jadi dia nawar sekitar 2 miliar dolar dan aku menang 2 miliar dolar juga aku bayar. Nah, Beyonce sama mereka kalah. Gimana kalah dengan kamu? Karena mereka kurang kaya, ya. Karena Beyonce belum tentu punya mental kayak Pinka Mambo. Oke. Dan kalau aku emang orang paling kaya di muka bumi karena aku adalah artis yang merakyat dan aku udah bosen dengan jadi orang kaya. Aku pengen sesuatu yang beda dan setiap kali aku tur ke kampung-kampung aku juga punya berhalu pengen datangin investor-investor buat bantu mereka juga gitu dan juga warung donat aku buat semuanya lah. Oke. Jamnya Kak, warna biru nih. Iya, jamnya ini dia jam yang akan tidak pernah kembali ke masa lalu. Dan ini jam dia bisa menghitung omset aku 1 bulan ke depan. Dia ada di sini nanti tertulis di sini nih ya 16 miliar. Ini omset aku 2 bulan lagi 16 miliar per hari. Ya, nanti dia akan bertambah ketika demand permintaan dari donat itu bertambah, dia akan menunjukkan waktu bagian donat. Dari mana sih itu? Apa dari Bang Arya atau dari mana? Ini aku beli dari penjualan donat ya. Yang sekarang dari waktu anakku sakit itu aku banyak utang. Sekarang aku nabung buat modalin donat lagi dan mau jalan donat lagi. Oke. Ini kan sambil nyanyi, nggak kepikiran sambil mau bikin donat itu apa gimana? Iya, ini aku mau lagi bikin gerobak. Nanti aku sambil goreng di sini. Jadi aku bisa jualan donat. Nanti ujung-ujungnya mudah-mudahan ada para investor atau aku nabung uang sendiri. Kita bakal jadi besar donatnya, bikin box kontainer gerobak, box kontainer. Akhirnya 1 box kontainer ya bisa seperti martabak yang terkenal itu, bisa di franchise ribuan. Progres buat gerobaknya udah sejauh mana dan seperti apa sih? Kayak gerobak pada umumnya atau seperti apa? Ala Pinkan Mambo. Kita akan beli gerobak tukang jagung yang murah banget itu, bahkan kita belinya bekas. Karena kita nggak perlu yang besar dulu, dari gerobak yang jelek dulu. Nanti berharap jadi aku akan mengajak penonton di rumah untuk mengikuti jejak-jejak keberhasilan donat gitu. Jadi nggak langsung gede. Dan juga uangnya juga kita nggak punya gede gitu loh. Uangnya cuma mampu aja yang semampunya aja. Dicat-cat atau dihias seperti apa udah kepikiran belum? Pertama kita seng aja, jadi benar-benar jelek banget. Supaya orang-orang ikut mengikuti perintisan warung tersebut gitu. Oke. Nah ini kan sambil nyanyi Bang Arya. Tadi udah nunjukin outfit, bisa ditunjukin nggak sih perlengkapan lainnya ada apa aja? Boleh, ayo. Aku punya solar bayi.
Nih aku punya stroller bayi. Nah ini dalamnya speaker. Nah nanti aku bakalan keliling kampung pakai stroller ini. Kemarin juga aku ngamennya di Ayon. Tapi makasih Ayon nggak diusir sama security. Aku bawa stroller ini dipikir orang. Tapi aku nyanyinya kecil-kecil aja. Bisik-bisik gitu. Jadi nggak keganggu. Bayi aku mana? Oh, ada bayi juga, Kak. Ntar, bayi aku. Bayinya nih. Bayinya nih. Tangkap, Peng, bayinya, Peng. Nih. Tangkap, Peng, bayinya. Iya. Tangkap. Bayinya nih, bayinya, Peng. Tadi dia suka nangis kalau sore-sore. Oh, nangis. Lo jangan nangis ya. Lo kok ditabok? Ini anak kita udah lahir. Iya. Oh, udah lahir ini anak kita. Namanya siapa? Namanya LCD. LCD. Sampai nyanyi berdua nggak sih? Iya. Nyanyi bang. Ini udah berapa bulan nih kak? Dia baru lahir. Dia baru lahir. Dia lahir. Aku pecah ketuban ketika aku ngamen di Pagedangan. Ketika aku lagi nyanyi, ketuban aku pecah dan aku lahiran. Ya untung dia selamat. Dan kemarin kita pergi ke bidan pakai uang saweran. Sawerannya 150.000. Dia sukanya bentar ya. Dia sukanya di sini. Dia masih malu, maaf ya. Soalnya aku tuh pengen banget punya anak tapi aku belum punya anak. Dia lagi bobo. Oke, kak, mungkin gimana sih selama di live ini nih udah berjalan berapa? Sudah berjalan seminggu 2 minggu gitu. Seperti apa kak? Mungkin Seru ketemu sama kalian semuanya penggemar aku gitu. Terus aku nyanyi-nyanyi buat mereka, seru banget. kamu kan ini lebih, Sinian Mas, dia lagi nyanyi. kan di sini lebih rakyat gitu ya. Iya. Jadi seperti yang terkait. Iya. Apa sih pertimbangannya nggak takut kah atau gimana kayak perizinannya kayak gitu? Nah kan kita jatuhnya pengamen, sama aja sama pengamen lainnya yang nyanyi-nyanyi. Ya kalau diusir ya pergi, namanya juga pengamen. Iya. Tapi sejauh ini udah ada cerita yang mungkin berkesan belum sih selama nyanyi di jalan bebas? Semuanya berkesan. Kita ketemu orang-orang langsung. Terus mereka nyanyi sama kita dan mereka suka bawain aku makanan yang kayak mereka masak kolak, masak ikan asin. Mereka bawain ke sini buat aku makan siang. Bawain bekal. Makanya aku kalau ada duit malah aku bagi-bagi buat mereka. Walaupun aku juga butuh duit ya. Cuma kan dari saweran TikTok kalau lagi banyak aku kasihnya ya berapa persen dari itu gitu. 10% atau berapa persen. Sepanjang live pendapatan terbesarnya berapa sih kalau boleh tahu? Kemarin sehari itu 28 juta sehari kemarin. Tapi biasanya juga kadang cuma 1 juta, kadang 500.000, kadang 5 juta, kadang 7 juta. Beragam. Tapi gimana sih cara kamu maksudnya memanfaatkan itu selain dengan tadi 10% dibagi-bagi? Ya kadang 30% juga bagi-bagi. Bahkan kita pengen kayak bikinin gerobak untuk bakso, untuk kita tukang bakso kita tanya, "Abang udah punya rumah belum?" Nanti kita beli rumah yang murah-murah gitu. Ibu warteg apa yang mau dibenerin dari kompornya atau apanya gitu. Ya aku punya rezeki, ya aku numpang di ibu warteg yang baik hati dan dinumpang di tukang bakso, ya aku punya beban juga untuk mereka. Makasih banyak aku nggak diusir gitu kan. Terus pengen banget bisa punya yayasan, punya ruangan khusus untuk base camp anak-anak Pagedangan ngumpul. Jadi fansnya Pinkan tuh punya rumah yang bisa orang yang misalnya belum makan bisa makan di rumah Pinkan. Ya itu kan baru cita-cita. Tapi ya mudah-mudahan aja lah tercapai gitu. Yang awal memutuskan untuk melakukan hal seperti ini? Sebenarnya aku udah punya ide udah lama. Kalau Arya kan emang ngamen di Jalan Raya dulunya, udah ngamen udah lama. Nah kalau aku juga udah lama ngamen di Jalan Raya, tapi nggak sering. Cuma karena kemarin banyak utang dan banyak gaji pegawai, jadi aku harus main keras, istilahnya main TikToknya tuh nggak boleh recehan, harus yang gede gitu maksudnya. Tapi dia punya penemuan bahwa manusia itu memang harus tertekan gitu loh, karena supaya
manusia itu bisa ternyata tertekan itu baik. Jadi manusia itu memang harus tertekan untuk kita jadi pintar gitu, untuk kita jadi bisa cari uang gitu, nggak malu kerja apa aja. Coba kita nggak pernah tertekan, walaupun banyak aja orang yang malahan pilih untuk jadi pelakor atau untuk jadi apa gitu loh. Tapi kita tetap mendingan kita jadi tukang sapu, jadi jualan pisang goreng, jualan apa aja yang penting halal gitu. Kemudian